Halo, Iya, halo. Kenapa, Vi? lagi ngapain lu, Lam? Lagi tiduran? Kenapa? Ada apaan? Tumben. Nggak apa-apa. Itu sih apa? Gue lagi suntuk banget nih. Ganggu gak sih? Suntuk kenapa lagi? Pasti kerjaan. Iya, anjir banyak banget sumpah. Bosen gue gitu-gitu mulu. Ya, namanya juga kerja, Vi. Mau gimana lagi? Lusa kan udah weekend ya. Lo ada acara nggak? Weekend ya? Nggak tahu deh. Kenapa emang? Temenin gue yuk. Mau nggak? Temenin kemana? Ya jalan, ngilangin stres gitu. Staycation kemana kek? Sekalian healing. Gimana ya? Ayo dong, ya. Mau ya? Temenin gue, masa gue sendirian lagi? Yakin tuh healing doang. Ya gampang lah itu mah. Ntar kan baliknya kan bisa sekalian cari penginapan buat istirahat gitu. Tuh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Di episode kali ini kita akan ngobrolin sedikit soal healing dan soal taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah. Nah, untuk memulai obrolan kita di episode kali ini, saya mungkin mau meluruskan sedikit anggapan bahwa orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu dianggap kurang beriman. Ini adalah anggapan yang terlalu menyederhanakan, terlalu mensimplifikasi struggle yang dihadapi oleh teman-teman kita yang secara mental atau secara kejiwaan sedang menghadapi tantangan yang berat. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang agama atau ritual peribadatan bisa menjadi salah satu metode untuk membantu proses healing, proses penyembuhan kesehatan mental, penguatan kesehatan mental, tetapi ketika kesehatan mentalnya sudah dalam konteks butuh bantuan orang yang ahli dalam bidang tersebut, maka bantuan tersebut juga pasti dibutuhkan. Jadi keliru kalau kita bilang bahwa kalau orang yang dia sakit secara mental, katakanlah seperti itu, berarti dia kurang beriman atau kurang beribadah atau kurang zikir dan seterusnya. Tetapi sekali lagi bahwa zikir, bahwa ritual peribadatan itu bisa menjadi wasilah atau menjadi perantara untuk kita kemudian memperkuat atau menyehatkan kesehatan mental kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada dasarnya saya meyakini bahwa ritual peribadatan ini yang mungkin kita sering dicecokinya bahwa ritual peribadatan hanya berhubungan dengan pahala dan dosa, tetapi sesungguhnya ritual peribadatan ini juga mengandung unsur-unsur yang unsur tersebut selaras dengan fitrah manusia. Saya ambil contoh sholat lagi. Sholat itu Allah bilang dalam Al-Quran bahwa kalau kita bisa menjadikan sholat dan sabar sebagai cara atau medium untuk kita meminta tolong kepadanya. Sehingga dalam hal ini kita bisa melihat bahwa sholat itu medium untuk minta tolong dalam hal apa? Yang sesungguhnya adalah tidak hanya dalam konteks yang sifatnya fisik atau rezeki atau pahala dan seterusnya, tapi juga dalam konteks yang jauh lebih luas. Karena Islam sendiri melihat manusia itu lebih dari sekedar aspek fisiknya. Aspek yang kita lihat secara fisik itu hanya cangkang yang memang bukan inti dari manusia itu sendiri, tapi dalam manusia ada jiwa, ada ruh yang itu sebetulnya yang menjadi inti dari manusia sendiri. Nah, makanya ketika berhubungan dengan healing, ibadah bisa dilakukan sebagai pendekatan untuk memperkuat kesehatan mental kita. Contohnya sholat bisa menghadirkan mutmainnah atau ketenangan batin. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dan dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Nah, ketenangan inilah sesungguhnya yang kalau misalkan kita terjemahkan ke dalam bahasa yang kita mungkin pahami hari ini, itu bisa selaras dengan outcome yang dihasilkan oleh mindfulness. Ketenangan ini yang kemudian kalau misalkan jiwa kita tenang, hati kita tenang, maka potensi-potensi untuk kita terganggu secara mental mungkin bisa dikurangi, atau nerve kita, ketegangan saraf kita itu bisa berkurang. Nah, bagaimana kemudian caranya agar ritual peribadatan itu bisa menghadirkan ketenangan, bisa menghadirkan mutmainnah di dalam hati atau tatmainnul qulub? Kuncinya ada pada bagaimana kita bisa memaknai proses ibadah tersebut. Ibadah tidak lagi hanya dilihat sekadar kewajiban
yang hitungannya hanya pahala dan dosa saja, padahal sholat memiliki efek meditatif yang itu bisa memberikan ketenangan kepada kita gitu. Makanya kalau kita sholat bisa dengan khusyuk, kita kemudian menikmati Al-Fatihah kita menikmati takbir kita, ruku kita, itidal kita, sujud kita, dan salam kita, seharusnya secara teori kita akan mendapatkan ketenangan dalam hati atau mutmainnah. Dan inilah kemudian yang menjadi titik kuncinya, yaitu khusyuk. Kalau kita sholat dengan khusyuk, dengan fokus, dengan mindful, maka kita bisa merasakan sholat tidak hanya sebagai ritual, tapi sebagai proses di mana kita bermuwajahah dengan Allah yang maha lebih besar dari semua tantangan yang kita hadapi, yang berjanji bahwa tidak akan memberikan beban yang jauh lebih berat daripada pundak kita, daripada kekuatan kita, sehingga kemudian pertemuan itu akan memberikan kekuatan yang jauh lebih besar kepada hati kita, akan memberikan ketenangan, cinta, dan kekuatan ke dalam hati kita. Nah, itu akan menjadi satu cara untuk kita melakukan proses healing yang caranya adalah dengan bertakarub. Walaupun sekali lagi dalam beberapa konteks memang proses takarub ini harus juga dibarengi dengan proses untuk mendapatkan pengobatan dari expert. Itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.